Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Pada malam ini kita kaji Al-Quran surat Al-An'am ayat 46. Ayat 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'ra'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullahi ya'tikum bih. Unzur kaifa nusarriful ayati thumma hum yasdifun. Qul ara'aytakum in ataakum 'adzabullahi baghtatan aw ja'ratan hal yuhliku illa al-qaumuz zalimun. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa munzirin. Faman amana wa aslaha fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Walladzina kadzdzabu biayatina yamassuhumul 'adzab. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. حمدا يوافي نعمه ويوافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kul katakan Muhammad katakan Muhammad ara'aitum, bagaimanakah pendapat kalian? Apa yang kau katakan wahai penduduk Mekah? Atau bagaimanakah pendapat kalian wahai penduduk Mekah? In akhoda, jika mengambil siapa Allah sam'akum, pada pendengaran kalian, sehingga kalian tidak bisa mendengar pitutur dan juga tidak bisa mendengar petunjuk. Gimana kalau Allah mengambil pendengaran kalian? Tahu-tahu kalian tidak bisa mendengarkan pitutur, tidak bisa membedakan pitutur dengan yang tidak pitutur, hidayah, petunjuk dan tidak petunjuk. Jadi hingga dia tidak bisa membedakan, sehingga tidak bisa mengambil kalau itu pitutur, kalau itu hidayah. Wa absarakum, dan mengambil pandangan kalian, sehingga kalian tidak bisa melihat yang hak. Sehingga kalian tidak bisa melihat yang hak. Wa khatama, dan nutup ataupun
Ngetempel siapa Allah ala qulubikum atas beberapa hati kalian. Kalian tidak berpikir yang benar dan hidayah, petunjukkah, kebenarankah, tidak bisa berpikir kamu. Karena hatinya ditutup. Man itu siapa ilahun, Tuhan ghairullah selain Allah. Apakah berhala itu bisa selain Allah? Yaktikum mendatangkan siapa ghairullah kum ing sira kabeh bi dengan ma'akhod yang Allah ambil dari kalian itu. Apakah bisa berhala itu mendatangkan semua yang dijabut oleh Allah? Jawabannya gimana? Ya enggak bisa. Untuk itu ya kita itu bersyukur punya telinga bisa mendengarkan, punya mata bisa melihat, punya hidung bisa mencium, punya kulit bisa meraba. Itu yang disebut panca indera kita. Itu panca indera kita itu sempurna. Panca indera yang tidak ada bisa digantikan dengan yang lain. Ini disyukuri. Undur melihat langkau ya Muhammad kaifa nusarrifu. Bagaimana menjelaskan atau menerangkan aku Allah al-ayati pada beberapa ayat. Aku jelaskan Quran kepada mereka. Bagaimana saya jelaskan kepada mereka? Coba lihat. Tummahum kemudian mereka itu yastifun, berpaling, mendustakan ayat-ayat itu. Wis tak jelasno ya paham, ya jelas, ya ngerti. Tapi mereka malah yuridun, berpaling atau yukadzibun, gorohno, ora percaya. Ini pertanyaan Allah ini supaya kita bisa bersyukur. Wong Mekah sing kafir. Piye pendapatmu? Nah Allah njabut pendengaranmu sehingga kowe ora bisa ngrungokno pitutur lan petunjuk. Lan Allah njabut pendengaranmu, pandanganmu sehingga kowe ora iso ndelok barang hak. Dan hatimu ditutup oleh Allah sehingga tidak bisa berpikir yang hak dan hidayah. Nah, pangeran sapa saliyane Allah sing bisa nekakno sing dijabut oleh Allah sangka kowe? Ono enggak sing iso nekakno? Ya jawabannya enggak ono. Coba delok mat. Bagaimana aku Allah nerangaken ayat-ayat marang wong-wong kono mau, tapi mereka gimana? Yastifun, berpaling, tidak mau iman, tidak mau percaya. Kul katakan lagi Muhammad, aro'aitakum, iya pendapatmu kabeh penduduk Mekah. In atakum, jikalau datang pada kalian apa adabullah siksanya Allah baghtatan secara tiba-tiba, dadak. Ayo mat ngomong-ngomong naik karo Mekah. Gimana pendapat kalian hai penduduk Mekah? Jikalau siksa Allah itu datang kepada kalian dalam keadaan tiba-tiba. Au jahrotan atau terang-terangan. Hal yuklaku tidak akan disiksa atau dirusak dengan siksaan illal qaumudz zalimun, kecuali kaum yang zalim. Al-asun, kaum yang menentang semua lima umiru bihi, terhadap apa yang diperintahkan, ora gelem nglakoni. Atau tidak ada yang dirusak dengan siksa kecuali musyrikun, orang musyrik. Orang musyrik yang dia itu al-asun lima umiru bihi. Mereka itu menentang terhadap apa yang diperintahkan untuk dilaksanakan, malah tidak gelem nglakoni. Jadi ini bisa terjadi pada kita. Wa manusilu, dan tidak akan mengutus aku Allah al-mursalina kepada para utusan mulai Nabi Nuh illa mubasyirin, kecuali orang yang memberi kabar gembira dengan surga bagi orang yang mau iman dengan Allah. Jadi ya saya ngutus para utusan itu tugasnya adalah memberi kabar gembira bahwa orang yang iman itu bakal entuk swarga.
wa mundirin, dan kecuali orang-orang yang memberikan peringatan, yaitu peringatan neraka bagi orang yang ingkar. Kalau tidak mau percaya neraka, kalau percaya iman surga. Nah itu nanti akan dapat itu. Paman maka barang siapa amanah yang iman dia man. Ya iman itu bilusul wal kutub. Iman kelawan pirang-pirang utusan dan pirang-pirang kutub. Percaya kabeh, enggak ono sing di iki percaya iki enggak, itu percaya kabeh. Waslaha, dan memperbaiki sapa man antara hubungannya dia dengan manusia atau makhluk sosial dan antara hubungannya dia dengan Allah. Ibadah mahdoh dan ghairu mahdohnya itu semuanya dibereskan, diperbaiki. Ibadah ya tekun, pemasyarakatannya juga baik. Fala khaufun, maka tidak ada rasa khawatir alaihim atas mereka. Ketika ahli neraka sama takut, dia tidak ada kekhawatiran. Walahum, dan tidak ada mereka itu ya janun, akan susah ketika mereka ahli neraka itu susah. Jadi ya dijamin tidak khawatir, tidak susah. Makanya ya kita ini mengkaji itu tujuannya supaya ngerti. Biar kehidupan nanti di akhirat itu bisa bahagia. Walladzina, adapun orang-orang kadzabu yang mendustakan mereka biayatina dengan ayat-ayatku, yaitu dengan Nabi Muhammad nggoroake karo Quran juga tidak percaya. Ya musuhum, akan menimpa pada mereka wal adzabu siksa. Mereka akan ketimpa siksa bimakanu, sebab adanya mereka itu yafsukun, itu melakukan kefasikan, pelanggaran. Mereka kufur dengan Nabi Muhammad, mereka kufur dengan Al-Quran, tidak percaya terhadap Quran dan Sunnah. Dia, mereka akan ditimpa oleh siksa sebab kefasikan mereka, sebab pelanggaran mereka, sebab kekufuran mereka terhadap Nabi Muhammad maupun Al-Quran. Yaitu lambangnya Quran hadis. Wong nek urip ning donya iki wis ora percaya karo Allah Rasul, Quran hadis, ya wis kufur iku wis. Jadi selama kita mengakui adanya Al-Quran, mengakui adanya hadis, yaitu maka kita tidak akan salah, tidak akan sesat. Yaitu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi dalam sabdanya, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari ayat 36, 37, 38, 39 ini ada 4 kesimpulan yang bisa kita ambil kesimpulan. Pertama adalah ibtiqarul abdi ilallahi bisam'ihi wa basarihi wa qalbihi wa fi kulli ayatihi mujibun alaihi ibadatullah wahdah duna siwa. Butuhnya seorang hamba kepada Allah di dalam pendengaran, penglihatan, dan hati. Jadi ya moto, uping, hati ini butuh ning Allah ini. Dan dalam semua kehidupan seorang hamba, semuanya itu butuh kepada Allah. Itu mewajibkan seorang hamba tadi menyembah kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah saja, bukan yang lain. Karena itulah, karena butuhnya seorang hamba, bahwa hamba ini butuh kepada Allah di dalam pendengaran, penglihatan, hati, dan semua kehidupannya, sehingga mewajibkan atas seorang hamba tadi ibadah kepada Allah saja, bukan yang lain. Yang kedua, halakudz zalimin lamanaso minhu ajilan au ajilan. Kerusakannya orang-orang zalim itu tidak ada tempat lari, tidak ada tempat keselamatan dari Allah. Tidak ada. Kecuali itu baik secara dekat, langsung, ataupun besok ditunggu di dunia ataupun di akhirat.
Orang kalau zalim itu pasti ada balasannya. Yang ketiga, bayanu muhimmatir rusul wahya al-bisyarah liman ato'ah wan nadharah liman asa wal hidayah wal jaza' 'alallahi ta'ala. Menjelaskan tugas pokok pentingnya para rasul, yaitu memberi kabar gembira kepada orang yang taat dan memberi peringatan kepada orang yang maksiat, memberi hidayah, ataupun menunjukkan hidayah dan menunjukkan kepada balasan-balasan dari Allah. Bahkan orang itu dapat hidayah ataupun balasan dari Allah ya karena diterangkan oleh para rasul. Nah, rasul ini telah wafat dulu. Ya, digantikan oleh para ulama, al-ulama warasatul anbiya. Yang nomor terakhir 4, al-fisku an ta'atillah wa rasulih samratut takdibi wa ta'atu samratul imani. Kefasikan, fasik, orang yang keluar dari ketaatan terhadap Allah dan utusan, itu adalah buahnya mendustakan. Wong nek wis terus menerus mendustakan, iki ya fasik kan. Ketaatan adalah buahnya iman. Wong taat nurut karo perintah Allah Rasul, pokoknya Quran hadis, itu buahnya iman. Tambah imannya, tambah percayanya. Lah orang kalau iman betul itu hidup ini diayahi, dia arungi dengan kemudahan. Apa yang ingin kau capai mudah, apa yang kau inginkan akan tercapai. Jadi tinggal apakah hidup kita itu dipenuhi dengan kefasikan atau ketaatan. Kalau kefasikan baik kepada Allah Rasul, maka intinya adalah mendustakan. Orang percaya, prakteknya digugah kongkon sholat ya mau. Wani melanggar, wani sholat di luar waktu. Nah, itu disuruh tertib, sudah ada tempatnya, berani. Ya memang manusia itu seperti itu. Kalau ketaatan itu buahnya adalah keimanan. Nah, itulah kajian kita pada malam ini. Alhamdulillah kita jangan sampai istilahnya meremehkan telinga kita, mata kita, hati kita. Itu semuanya ternyata pemberian Allah yang termahal sekali. Kalau itu sudah tidak ada, orang dengan obat apapun, dengan keyakinan apapun, itu tidak akan bisa mendatangkan itu. Alhamdulillah demikian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.